Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Ramadhani, NIM 2023-1013 dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sesuai dengan ujian tengah semester, tugas ujian tengah semester atau UTS dari MK Kajian Kitab Tafsir Klasik. Langsung saja, yang pertama selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir ada 5 kitab tafsir. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tafsir Ahkam Al-Quran Al-Jassas. Baiklah, yang pertama biografi penulis. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad Ibnu Al-Razi. Ia dilahirkan di Baghdad pada tahun 305 Hijriah. Panggilan jassas ia dapatkan dari profesinya yang biasa bekerja dengan jas atau plester semen, atau juga diartikan sejenis kapur. Yang selanjutnya deskripsi kitab. Ahkam Al-Quran adalah salah satu kitab tafsir fikih monumental yang dinilai penting khususnya bagi mazhab Hanafi, mengingat bahwa Al-Jassas sendiri merupakan salah satu imam mazhabnya. Kitab ini juga dijadikan oleh muqallid maupun mutabi' mazhab ini sebagai salah satu rujukan utama dalam tafsir serta media untuk mempublikasikan pikiran-pikiran dari mazhab mereka. Yang selanjutnya, metode dan corak penafsiran. Kitab ini ditulis dengan metode tahlili atau membahas satu persatu ayat berdasarkan susunan mushaf. Namun menariknya, penjelasan yang dihadirkan diuraikan layaknya penjelasan yang ada dalam kitab fikih, yakni dengan menggunakan bab per bab dengan judul tertentu untuk membagi masing-masing masalah yang dijelaskan. Selanjutnya, karakteristik penafsiran. Sikap fanatiknya yang berlebihan terhadap mazhab Hanafi dan pembahasannya tentang fikih yang meluas yang terkadang jauh dari maksud ayat yang sedang dibahas, menjadikan penafsiran dan kitab tafsir Al-Jassas ini memiliki corak tersendiri atau memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir lainnya. Selanjutnya, karya tulis lainnya. Beliau telah menulis banyak, dan di sini ada Syarah Mukhtasar Al-Kharqi. Selanjutnya ada Syarah Mukhtasar Al-Tahawi. Nah, selanjutnya kita beralih ke tafsir yang kedua, yakni tafsir Fathul Qadir Asy-Syaukani. Nah, pertama biografi penulis. Nama lengkapnya ialah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Asy-Syaukani, kemudian Al-San'ani. Beliau lahir pada tahun 1173 Hijriah di daerah transmigrasi Syaukan, dan beliau wafat pada malam Rabu 27 Jumadil Akhir 1250 Hijriah. Deskripsi kitabnya sendiri ialah mulai ditulis pada mulai Rabiul Akhir tahun 1223 Hijriah yang selesai di bulan Rajab tahun 1229 Hijriah, dan penamaan dari kitab ini sendiri ialah berasal dari Asy-Syaukani sebagaimana pengakuannya dalam tafsirnya atau dalam muqaddimah tafsirnya. Dari penamaannya saja bisa kita simpulkan bahwa tafsir ini berusaha mengakomodir dua metode penafsiran Al-Quran yang telah berkembang. Selanjutnya, metode dan corak. Metodenya ialah tahlili atau analisis, dan contohnya sebenarnya tafsir ini dan coraknya sebenarnya tafsir ini tidak mendominasi corak apa yang digunakan, tetapi ada yang mengatakan bahwasanya corak dari tafsir ini ialah corak kalam, yaitu Zaidiyah, dan corak fikih mazhab Zahiri. Karya tulis lainnya yakni Al-Fawidah, Al-Majmu'ah, Al-Abadis, Al-Mawdu'ah. Selanjutnya Al-Badar, Al-Tahli Bimahasin Man Ba'da Al-Qarn Al-Sabi'. Selanjutnya tafsir yang ketiga yakni Al-Kashaf an Haqaiq Gawamidi At-Tanzil Az-Zamakhsyari. Nah, yang pertama adalah biografi penulis. Nama lengkapnya ialah Imam Abdul Qasim Mahmud Muhammad bin Umar Al-Khwarizmi Al-Hanafi Al-Mu'tazili. Lahir di desa kecil yang bernama Zamakhsyar di daerah Khwarizmi pada tahun 467 Hijriah.
Selanjutnya deskripsi kitab diterbitkan oleh Maktaba Al-Abikan pada tahun 2004, berjumlah 6 jilid, disusun selama 30 bulan yang dimulai pada tahun 526 Hijriah ketika beliau berada di Mekah dan selesai pada hari Senin 23 Rabiul Akhir 528 Hijriah atas permintaan kaum Mu'tazilah yang ingin memiliki rujukan tafsir Al-Quran. Selanjutnya metode dan corak tafsir. Dalam penafsiran ini ada dua kombinasi corak yang digunakan, yaitu corak teologi dan corak balaghah, dan metode yang digunakan adalah metode tahlili. Karakteristik dari penafsiran ini ialah dengan tertib mushaf yang terdiri dari 30 juz berisi 144 surah dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tafsir ini terdiri dari 6 jilid. Karya ini sangat menarik karena uraiannya sangat singkat, jelas, dan penafsirannya dilakukan dengan corak lugawi, balaghi, serta i'tizali. Karya tulis lainnya adalah Al-Khassaf dan Asas Al-Balaghah. Selanjutnya adalah tafsir Mafati Al-Ghaib Fakhr Ar-Razi. Biografi penulis ialah beliau adalah ulama besar. Beliau lahir di Roi, nama sebuah kota kecil di Iran, pada tanggal 25 Ramadan 544 Hijriah, bertepatan 1149 Masehi. Beliau wafat karena adanya perselisihan dan pada akhirnya dari pihak Khiramiyah berhasil meracuni beliau hingga menyebabkan datangnya ajal. Nah, deskripsi kitabnya sendiri ialah lebih dikenal sebagai tafsir Al-Kabir dan dikategorikan sebagai tafsir birra'yi atau tafsir yang menggunakan pendekatan akal dengan pendekatan mazhab Syafi'iyah dan Asy'ariyah. Selanjutnya metode dan corak tafsir memakai ragam penafsiran. Hal ini dapat dibuktikan dari luasnya pembahasan dan cakupan isi yang terdapat dalam tafsirnya. Dilihat dari corak penafsirannya, kitab tafsir ini menggunakan metode tafsir ilmi, falsafi, dan adabi wal ijtima'. Karakteristik dari penafsirannya ialah sebelum menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, beliau mengungkapkan jumlah ayat dalam suatu surah yang akan dijelaskan, termasuk jumlah ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, karya tulis lainnya adalah Asrar Al-Tanzil wa Anwar At-Ta'wil dan Al-Matalib Al-Aliyah. Selanjutnya tafsir Adwaul Bayan fi Idah Al-Quran bil Al-Quran Asy-Syinkiti. Nah, biografi penulis, nama lengkapnya Muhammad Al-Amin bin Muhammad bin Mukhtar Al-Jilani Asy-Syinkiti. Beliau lahir di Tambeh, Provinsi Khifa Syinkit pada tahun 1325 Hijriah atau 1907 Masehi, atau yang sekarang dikenal sebagai Mauritania. Deskripsi kitabnya sendiri ialah memiliki kitab yang covernya berwarna hijau ke kuning-kuningan, penerbit Darul Fikri, dan terdapat 9 jilid. Metode dan cara penafsirannya adalah metode yang digunakan dalam penafsiran ini ialah maudhu'i atau sistematis, dan coraknya sendiri sebagaimana yang telah disinggung di awal dalam tafsir ini ialah corak fikih. Nah, selanjutnya karya-karya lainnya yakni Khalisa Al-Jumam dan Nazm Faraid. Baiklah, saya rasa sudah cukup penafsiran dari 5 penafsiran ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.